Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Bersama saya Dr. Agus Joko Susanto, di mana setiap hari Rabu pagi kita bertemu di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, di acara Sangkir Kopi Hangat ya. Yang mana acara ini kita membahas terkait masalah apa itu penyakit autoimun ya. Autoimun dipandang dari berbagai macam segi, dari berbagai macam topik nanti akan kita bahas ya. Memang tidak terlepas dari apa itu penyakit autoimun. Hari yang lalu sudah banyak ya kita bahas berbagai macam topik. Ya, bisa dilihat kembali nanti di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Kalau memang belum bisa ikut live ya. Sampai sekarang sudah ada ini episode yang ke-73. Jadi setidaknya sudah banyak ya. Jadi tinggal dipilih aja, di searching, nanti dicari, dipilih mana yang cocok ya. Nanti bisa dibaca-baca, tidak dibaca ya, didengarkan ya, dilihat ya. Namanya juga YouTube ya. Dilihat, didengarkan. Dan sebelumnya saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internist Solo ya, Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan juga dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi semuanya ya, Sobat Muardi. Dan juga dari penyintas autoimun sekalian, semoga hari ini juga cerah ya, secerah udara di luar. Nih di luar juga udara cerah sekali ya, relatif agak hangat-hangat, mulai mendekati panas karena memang udah mulai jam 9 ya, 9 lebih sedikit. Ini mulai panas nih, tapi tidak apa-apa. Yang jelas jangan sampai suasana panas di luar tuh membuat suasana hati kita jadi panas juga ya. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, pokoknya saya selalu mengingatkan protokol kesehatan harus ditaati. Ya, boleh bersepeda, boleh olahraga, boleh, tapi protokol kesehatan tetap dijaga ya, tetap dijalankan. Karena apapun, misalnya sepeda bareng-bareng, nanti terus selesai gerombolan, kumpul-kumpul semuanya, protokol kesehatan tidak ditaati, itu nanti kemungkinan tertular resikonya tinggi sekali ya. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan ya, untuk protokol kesehatan. Dan 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik untuk hari ini yang sangat menarik, tidak kalah menarik dengan topik sebelumnya. Hari ini kita datangkan juga seorang narasumber yang sangat luar biasa, sangat hebat ya. Beliau ini seorang yang olahragawan kayaknya juga ya, olahragawan, pesepeda mungkin, nanti bisa ditanya aja nanti. Bersepeda apa, malah mungkin pinter nyanyi juga nih, pinter nari, saya juga tidak tahu sih ya. Yang jelas hari ini, pagi ini kita membahas penyakit autoimun dalam hal apa? Telinga ya, telinga yang dibahas ya, telinga bagian dalam, telinga luar apa telinga bagian tengah, nanti biar beliaunya sendiri yang menyampaikan. Telinga ada berapa sih dok? Nanti tanya sendiri nanti. Telinga luar ini, telinga jewer kan bisa, tapi nggak itu yang dimaksud ya. Itu ya, kita akan bahas penyakit autoimun pada telinga dalam dengan nih narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita panggil nih, siapa nih? Beliau sudah ada di sini. Aja nanti paling nggak harus kenalan dulu. Mungkin dari Sobat Muardi sudah banyak kenal. Menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya, pada penyakit, untuk ini khususnya di penyakit autoimun telinga dalam. Beliau adalah seorang spesialis THT ya, Dr. Hadi. Silakan dok. Ya, silakan. Ya, makasih. Nih Dr. Hadi nih ya, beliau ini seorang spesialis ahli THT ya. Nanti bisa ditanyakan terkait masalah THT itu apa sih sebenarnya. Nanti masalah tadi mas telinga nanti ada telinga luar, telinga macam-macam ya. Jadi seperti itu. Dokter Hadi gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bagus, sehat alhamdulillah. Pokoknya yang penting harus sehat terus ya dok. Alhamdulillah. Soalnya ini di tengah pandemi COVID ini memang ya kita harus jaga kesehatan. Terus tetap happy ya, walaupun di tengah keterbatasan apapun, tetap apapun harus happy ya. Ya bosan iya, kita sebagai dokter juga bosan dan lama-lama bosan, tapi apapun karena ini memang harus demi kebaikan semuanya ya kan, terbaik semuanya. Dokter ini gimana tadi dari rumah ke sini, lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar. Udara cerah. Ini mungkin Sobat Muardi penyintas autoimun belum begitu kenal ya. Silakan Dokter Hadi memperkenalkan diri, tidak apa-apa nih. Gimana Dokter Hadi? Ya, makasih Dokter Agus. Nama saya Dr. Hadi Sudrajat, spesialis THT. Kebetulan konsultan di bidang otologi ya, di bagian telinga. Kemudian
saat ini saya sebagai staf di bagian THT Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Ya dokter. Mungkin bisa putranya berapa dok? Wah. Saya rasa nggak perlu ya. Nggak perlu. Bisa sendiri ya dok. Ya dokter, nanti kan kita 1 jam ke depan ya. Terima kasih sekali nih atas kehadirannya dokter Hadi. Iya, makasih. Dan nanti 1 jam ke depan kita akan membahas terkait masalah penyakit autoimun dari telinga bagian dalam nanti. Iya. Dan ini mungkin kita sapa dulu nih dari Probolinggo udah hadir ya. Terus dari Hong Kong udah hadir. Bagaimana kabar Hong Kong? Mungkin udah baik ya. Terus ini dari Bekasi ini sudah hadir juga ya. Selamat pagi semuanya. Silakan nanti ikut join ya. Suara saya jelas ini. Oh, dari Rizky nih, suaranya belum jelas ya, Ya nanti ini masih ada trouble, nggak apa-apa. Yang penting kan wajah saya jelas dan wajah dokter tadi tidak jelas. Ya tidak jelas sih, ada masker soalnya. Dokter Hadi, ini pagi hari ini kita akan membahas masalah ini yang tidak kalah menarik adalah penyakit autoimun, tapi di bagian telinga dalam. Ini gimana nih dokter Hadi terkait masalah itu? Mungkin dokter Hadi bisa menyampaikan sedikit dulu ya kata-kata. Oh, sebenarnya apa sih penyakit autoimun di telinga? Silakan dokter Hadi. Ya, makasih dokter Agus ya. Sebenarnya penyakit autoimun itu sebenarnya tidak hanya menyerang di bagian telinga saja ya. Untuk bagian THT sebenarnya seperti diketahui THT kan ada telinga, hidung, tenggorok ya. Sebenarnya autoimun biasanya bisa menyerang organ selain telinga juga ke hidung, ke tenggorok. Tetapi memang kasusnya pada penyakit autoimun di bagian THT itu cukup jarang ya dokter Agus. Jarang sehingga kadang-kadang memang dari bagian THT kadang-kadang tidak terdeteksi. Kadang-kadang hanya mungkin kebetulan ada konsulan dari sejawat dari penyakit dalam yang dengan penyakit autoimun kemudian dikonsultasikan ke bagian THT karena ada keluhan di bidang THT. Jadi sebenarnya ini memang tidak cukup banyak, tetapi memang kadang-kadang kita dapat konsultasi dari bagian penyakit dalam biasanya, yang mengenai organ THT. Nah, yang paling bukan sering ya pernah dijumpai itu ya mengenai di hidung kemudian di telinga. Oke. Terus gini dokter, kan mesti orang tanya ini sebenarnya kalau ini di telinga dalam ya, telinga lah mungkin bagian telinga mungkin dokter Hadi yang jelas. Ini keluhannya apa sih rata-rata kalau dok ini kapan saya itu nanti harus waspada ataupun siap-siap ini satu jangan-jangan nanti ini saya autoimun nih di telinga nih gimana nih kan mungkin ada keluhannya ada apanya gitu. Makasih dokter Agus ya. Jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya kenapa kok telinga dalam. Telinga itu kan kan cuma satu ya telinga, tapi kok ada pembagian telinga dalam gitu. Memang secara kedokteran atau di bagian ilmu kedokteran itu dibagi 3 dokter Agus ya. Telinga dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Memang ini ada gunanya, ada fungsinya. Karena kita tahu bahwa fungsi telinga itu sebagai yang pertama sebagai pendengaran ya, fungsi pendengaran. Kemudian yang kedua yang mungkin belum banyak tahu itu sebagai fungsi keseimbangan. Nah, kenapa dibagi menjadi 3 ini memang berpengaruh. Telinga itu ada 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau telinga luar itu daun telinga yang kelihatan di luar nih, kemudian liang telinga itu telinga luar. Kemudian kalau telinga tengah itu gendang telinga, kemudian rongga telinga tengah, kemudian saluran tuba, dan mastoid, yaitu masih masuk telinga tengah. Kemudian yang telinga dalam, yang mungkin kita nanti bahas pada pagi hari ini, bagian terdalam telinga, yaitu isinya adalah rumah siput. Kalau kita tahunya rumah siput itu ya, koklea dalam bahasa kedokterannya. Kemudian kanalis semisirkularis. Ini dua organ ini berfungsi berbeda. Di mana rumah siput ini sebagai organ pendengaran dan kanalis semisirkularis sebagai keseimbangan. Jadi misalkan telinga ada yang mengeluh sakit telinga kurang pendengaran, itu sebenarnya harus kita jelaskan dulu apakah ini jenisnya apa. Karena ada 3 jenis kurang pendengaran itu. Jenis konduksi atau hantaran, kemudian jenis saraf ya, dan yang ketiga jenis campuran. Nah, dibagi menjadi 3 ini fungsinya adalah membedakan. Kalau telinga luar itu biasanya kalau ada kelainan di telinga luar itu jenisnya itu hantaran. Sama-sama tuli atau kurang mendengar tapi jenisnya hantaran. Kemudian kalau telinga tengah yang saya sebutkan tadi ada kelainan di bagian telinga tengah itu kalau dia mengalami kurang pendengaran itu
jenisnya hantaran juga, masih hantaran. Nah, yang di telinga dalam, kalau ada kelainan di bagian rumah siput tadi, maka akan terjadi kurang pendengaran, jenisnya berbeda, di mana jenisnya adalah tuli saraf, sensorineural. Oleh karena itu, pembagian ini sangat penting. Jadi, kelainannya di mana bisa menentukan kurang pendengarnya jenisnya apa gitu. Jadi oleh karena itu memang harus dibagi menjadi 3 itu. Ya. Ini kan sekarang kan misalkan dari telinga dalam, dan nanti otomatis kalau telinga dalam itu pasti jenis kurang pendengarannya atau mungkin kalau melihat ketuliannya jenisnya adalah saraf gitu. Jadi itu pentingnya pembagian itu. Oh iya. Kira-kira ada gambarnya slide? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Iya. Ada? Oh iya, belum. Jadi gini, ini mungkin terima kasih sekali, ini sudah disampaikan tadi Dokter Hadi ya, terkait masalah tadi pembagiannya. Itu ada pembagian 3 ya, dokter ya. Telinga luar yang sering dijewer itu tadi disampaikan ya, terus nanti ada di gendang telinga, kita punya gendang ya, gendang itu punya apa, terus yang ada bagian telinga dalam juga. Ternyata memang fungsinya ada keseimbangan juga tadi, Dok. Ya, yang di telinga dalam ada keseimbangan. Begini, kita sapa dulu dari Facebooknya nih, dari Mbak Yuni Marsoni dari Hongkong ya, ikut nyimak. Oke, terima kasih. Terus Fatihah Heri nih, Probolinggo ya, terima kasih sekali. Lucy Palusia ini ya, terima kasih sekali nih ya, ini sehat semuanya, alhamdulillah sehat semuanya. Himawan nih dari Ngargoyoso ikut nyimak juga, terima kasih juga dari Lampung nih, Tulang Bawang, Rawapitu, Asrap ya, terima kasih sekali. Karangdowo, Klaten ikut nyimak, terima kasih. Dan dari Medion ini juga ya. Huriah nih, Huriah Sutrisna ini. Assalamualaikum Pak Dokter ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Ini baru disampaikan, udah ada yang tanya nih. Oh iya. Saya mau tanya, kalau yang punya autoimun haruskah kontrol ke THT lah ini? Iya. Ini baru mau dijelaskan belum? Iya. Sekalian jelaskan dulu. Ya, makasih dari siapa? Dari Huriah. Huriah ya, Huriah Sutrisna ya. Ya, memang sudah saya jelaskan tadi, memang penyakit autoimun ini biasanya penyakit sistemik ya, Dok ya. Yang mungkin nggak mengenai organ THT saja. Mungkin malah justru yang pertama itu yang terdeteksi itu bagi mungkin organ lain ya. Nah, kalau ada pasien yang menderita autoimun, memang tergantung keluhan, Dok, mungkin ya, keluhan, Dok. Apakah ada keluhan-keluhan di bagian telinga, hidung atau tenggorok? Nah, itu memang dan tergantung jenis autoimunnya juga kali ya. Jadi memang kalau ada keluhan di bagian telinga misalkan atau mungkin kurang pendengaran, sebaiknya memang kita diperiksakan. Mungkin biasanya dari dokter internis biasanya konsultasi. Iya, konsultan. Saya juga sering atau mungkin pernah lah dapat konsultan dari bagian penyakit dalam bahwa penyakit autoimun dikonsultasi ke THT. Tergantung ada keluhan ya, biasanya gitu. Ya ada keluhan, nanti kita periksa secara teliti apakah ini memang pengaruh dari autoimun tersebut atau memang kelainan di organ THT sendiri. Ya, jadi kita pastikan apakah ini hubungannya dengan autoimun atau memang penyakit yang ada di organ THT sendiri. Jadi gitu ya. Jadi memang keluhan ada enggak? Iya, keluhan nanti yang dari dokternya kita nanti kan berpikiran nanti ini perlu dikonsulkan ke bagian THT atau tidak ya, karena kan tadi ada juga masalah keterkaitan di bidang dengan THT. Nanti kan diperiksa, nanti silakan datang ke rumah saya Dr. Muardi ya. Kalau dekat sini sih. Dari mana ini? Ini juga nanti dari ini lanjutannya nih dari Fatihah Heri ini. Dokter, saya autoimun nih. Iya, telinga kanan saya bunyi kayaknya bagian dalam. Kalau tidur terganggu dengan bunyi telinga, kadang bunyi tapi hilang sendirinya. Di sini Mbak Mary yang Instagram tadi ada juga yang tanya nih, di atas. Lagi atas. Nah, ini juga lagi atas tadi. Ada yang suara-suara tadi mana nih? Enggak nih, dari Nona nih, Nona Mi ya. Dok, telinga saya juga berdenging tanpa henti sudah 3 bulan ini. Dulu ke dokter dan dibilang infeksi, sudah diobati, infeksi sembuh, tetapi denging masih ada, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Apakah bisa karena LPR, Dok? Terima kasih ya. Ini tadi hampir mirip ya dengan Fatihah Heri. Kalau yang Fatihah tadi dengan autoimunnya, kalau dengan Nona ini dengan apakah ini infeksi atau bukan ini? Betul, ya. Silakan Dokter. Mungkin yang ini dulu ya, Fatihah Heri dulu ya. Ini memang jelas dia ada autoimun ya, Kemudian dia ada gangguan di telinga dalam karena dia bunyi ya telinganya. Nah, ini memang seperti saya jelaskan tadi, mungkin yang nanti mau dijelaskan mengenai autoimun pada telinga dalam ini memang perlu diperiksakan ini karena dia jelas ada gangguan telinga berdenging ya, tinnitus ya. Nah, nanti harus dipastikan apakah ada kurang pendengaran juga, Dok ya, tinnitus, kurang pendengaran, apakah mungkin ada keluhan misalkan vertigo atau gangguan keseimbangan dari penderitanya ini. Nah, nanti harus diperiksa
Nah, kemudian nanti dipastikan apakah gangguan-gangguan yang diderita ini memang ada hubungannya dengan autoimun atau memang penyakit pasien dari THT, karena memang tinnitus itu banyak sekali penyebabnya. Dari kotoran, dari mungkin saluran tubuhnya terhambat, dari mungkin karena obat-obatan, karena bising dan lain-lain, banyak sekali. Lah, kalau nanti periksa ke THT kita pastikan, karena ada gejala-gejala khas dari penyakit telinga yang disebabkan oleh autoimun yang disebut dengan autoimun telinga dalam, penyakit autoimun telinga dalam, atau disebut dengan autoimmune inner ear disease kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu memang punya gejala khas, Dok. Jadi memang harus kita pastikan. Nah, nanti mungkin kita jelaskan ya yang autoimun dia. Dulu. Kalau ini yang tadi. Yang satu dulu ya. Ya ini. Kalau yang satu ini kan dia belum pasti autoimun ya. Hanya dia mengeluh sudah 3 bulan berdenging, kemudian ada infeksi ya. Dibilang sudah ada infeksi. Kemudian ada LPR ya. LPR itu laryngopharyngeal reflex. Jadi ada semacam refleks dari asal lambung naik ke atas ya, mengenai laring. Ini juga belum pasti ya apakah autoimun atau tidak. Ini harus dipastikan karena memang LPR sendiri juga bisa menyebabkan telinga berdenging karena dia bisa refleks ke daerah nasofaring, kemudian menyebabkan sumbatan di tuba ya, akhirnya tekanan dalam telinga tengah terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan tinnitus. Jadi ini banyak sekali, tinnitus sangat banyak penyebabnya. Gitu. Jadi harus dikontrol ya, dievaluasi. Dievaluasi. Apa nanti hubungannya dengan ini kan ada, kalau ini istilah orang Jawa kan ada, oh kalau benging ada yang ngerasani ya, namun kita dari luar, dari jarak jauh gitu. Ya kan telinganya berdenging, oh ini berarti ada yang ngerasani kita nih. Kayak kedutan itu ya. Makanya kedutan itu juga sama. Keduduk kan gitu. Belasan orang itu ya. Tadi ini, terus ini dari lagi terus nih. Mau disampaikan dulu nih tadi yang ini sekalian dari ini Sri Prihartini Suratoni. Saya autoimun Sjogren syndrome, Dok. Telinga luar saya sebelah kiri sering membesar, bengkak sampai bawah ke leher, Dok. Kenapa ya, Dok? Nih. Daun telinga atau telinga luar saya sebelah kiri. Berarti mungkin daun telinga ya, mungkin apa di sekitaran ini ya. Saya sebelah kiri sering membesar, bengkak sampai bawah ke leher. Jadi mungkin dari ini terus sampai bawah ke leher gitu ya. Ini kenapa ya, Dok? Mungkin itu mungkin Dokter Agus ya lebih Sjogren syndrome. Itu ada namanya ke telinga namanya relapsing perichondritis, Dok. Iya, mungkin itu bisa jadi itu suatu semacam hubungannya dengan autoimun Sjogren syndrome, kemudian dia ada semacam kelainan namanya relapsing perichondritis. Mungkin mengenai perichondritis atau kartilago di daerah daun telinga itu harus diperiksa gitu. Bisa jadi itu. Jadi karena itu ada hubungannya juga dengan Sjogren syndrome-nya. Bisa jadi seperti itu. Sangat mungkin. Ya, ada namanya kelainan relapse perichondritis. Itu mengenai kartilago di daun telinga. Bisa karena dia sering membengkak, kemudian mungkin suatu saat remisi, kemudian bengkak lagi, relapse. Bisa jadi seperti itu. Seiring dengan ini ya, kondisi dari autoimun yang dasari kan ya kan. Ada autoimun Sjogren syndrome. Kemudian mungkin bisa mengenai organ yang lain. Lah itu bisa jadi kalau ada riwayat sering bengkak di daun telinga, itu daun telinga isinya kartilago semua itu, kecuali di daerah lobulus namanya. Itu lobulus yang ini itu kan tempat anting itu ya. Itu yang nggak ada kartilagonya. Jadi kalau sering bengkak di daun tengah bisa jadi suatu relapsing perichondritis. Itu memang ada hubungannya, jadi mungkin harus diperiksakan itu. Ya, sebaiknya diperiksa ya, Bu Sri Prihartini Suroto. Dan saya tambahkan memang sering juga nanti kalau Sjogren itu kan sering bengkak, memang bengkak daerah segitu kan. Adanya limfoma ya, sekarang banyak yang limfoma. Sangat mungkin terjadi pada kasus Sjogren ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hadi. Terus nanti ada kondritis tadi ya, Dok. Iya, bisa. Ya nanti dipastikan apakah itu apapun tetap apakah. Silahkan datang, nanti kita evaluasi. Bisa karena itu, bisa juga karena bukan, atau memang ada komplikasi yang lain namanya limfoma yang di daerah leher tadi bengkak ya. Apakah itu nanti mungkin malah bengkaknya dari leher ke telinga juga malah itu kebalik. Ya karena belum jelas tadi telinga luar yang mana kan? Bisa dari leher ke telinga atau memang dari lokal di daun telinga saja ya. Iya. Ini juga ini. Ini juga sebenarnya pertanyaan sama nih dari Rikana nih. Dok, saya penyintas
lupus nih ya. Ya. Telinga saya sering berdengung dan kadang juga terasa seperti ada balon di dalam telinga. Sebaiknya bagaimana dok? Ada balon jedul dulu. Ya itu khas sekali itu. Itu SLE kan autoimun ya dok ya. Itu ada gejala tinnitus itu tadi saya jelaskan bahwa kalau tinnitus itu pasti kelainan di kemungkinan di telinga dalam bisa apalagi disertai dengan gangguan kurang pendengaran. Kemudian ada telinga seperti balon itu kan penuh itu. Oh iya, penuh ya. Earfulness ya. Rasa penuh telinga, rasa penuh itu juga salah satu gejala itu. Gejala mungkin itu apa itu autoimun dalam telinga dalam itu. Lah itu nanti dipastikan saja apakah ada juga gangguan dari kurang pendengaran yang sifatnya saraf, tulis saraf. Lah itu dipastikan dengan pemeriksaan audiometri. Nanti ada kriteria tertentu. Apakah ini memang ada hubungannya dengan autoimun atau bukan, apalagi ini sudah kelihatannya ada backgroundnya SLE ya. Iya, lupus. Nah, SLE kan bisa saja mengenai organ di mana saja. Nah, ini kayaknya ini harus diperiksakan karena ini kemungkinan mengarah ke tadi penyakit autoimun telinga dalam. Iya, telinga dalam ya. Iya. Nanti kita belum bahas autoimun telinga dalam nanti biar terjawab ya. Iya. Oh tadi yang Huria Sutrisna ternyata dari Bogor nih ya, memang ya Bogor kesini jauh juga. Ya terus ini apa atau mau disampaikan dulu sebelum jawab yang lain, mungkin disampaikan dulu yang ya mungkin apa ini ada nih, ini apa nih? Oh ya bisa nih renew aja. Oke ya. Nah ini coba ini ya sebentar ini dia mas ya sambil nunggu ya. Ya memang kalau yang sepanjang kita ketahui yang paling sering dijumpai itu kalau apa itu manifestasi penyakit autoimun pada THT itu ada tiga ya, tiga atau empat lah penyakit yang sering, ya bukan sering ya pernah dijumpai. Yang pertama penyakit autoimun telinga dalam tadi yang mungkin gejalanya yang tadi disampaikan itu kemungkinan seperti itu. Kemudian Meniere's disease itu juga suatu penyakit di telinga dalam. Tetapi ini Meniere ini masih belum jelas penyebabnya. Diduga karena salah satunya autoimun. Jadi Meniere's disease itu sepertiga penyebabnya itu autoimun. Kemudian ada teori lain infeksi virus, kemudian genetik, kemudian ada lagi misalkan alergi dan lain-lain. Itu memang masih banyak penyebabnya. Kemudian yang ketiga yang mungkin sering dijumpai itu mengenai bukan di telinga tapi sering di hidung malah. Namanya kalau dulu istilahnya itu ANCA associated vasculitis. Oh iya. Granuloma Wegener kalau dulu. Wegener, ya. Nah, Wegener itu sering dijumpai juga. Nah, Wegener ini sering menimbulkan gejala khas hidung biasanya karena dia sifatnya khas sekali, destruksi, kadang-kadang menyebabkan perforasi di septum, kemudian hidungnya kadang-kadang sampai bengkok, sadelnus sampai amblek karena penyakitnya destruksi itu. Nah ini sering dijumpai pada penyakit itu. Yaitu. Ini sudah keluar nih manifestasi nih organ autoimun pada ini. Ini organ THT ya. Tadi sudah sampaikan ini ada di dalam Meniere kayak Meniere beras itu. Ini mungkin ini karena yang menemukan Tuan Meniere ini. Oh benar ya, ya benar disease ini. Yang seperti itu. Ini mungkin belum ya. Ini yang belum sudah. Oh, ini. Ya. Udah tadi ya itu ya. Nah, ini nih. Ayudin ya. Ya, yang ini bagian autoimun telinga dalam ya. Ini ya tadi ya. Ini kan autoimun telinga dalam ini yang kita jelaskan tadi. Ini ya tadi bisa terjadi primer di telinga atau mungkin karena tadi bersamaan dengan SLE tadi ya. Ini kerusakan dari di koklea karena proses autoimun tadi ya. Kemudian nah ini khasnya ini terjadi penurunan pendengaran itu sifatnya adalah dua-duanya dok. Dua telinga kemudian kanan kiri, kemudian kadang-kadang berbeda antara kanan dan kiri dan progresif. Jadi berbulan dia makin lama makin berat. Ya, itu khasnya situ. Ini omsetnya bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kemudian makin memberat.
Kemudian ya tadi disertai gejala vestibuler, setengah separuhnya ada keseimbangan, vertigo, kemudian tadi earfulness itu tadi, tinnitus, earfulness itu ada juga ya. Iya. Kemudian ya 30% memang disertai dengan penyakit autoimun sistemik, misalkan SLE, AR dan lain-lain. Nah, kemudian harus disingkirkan lagi apakah ini penyebabnya murni karena kelainan telinga, misalkan karena bising, karena obat-obatan, itu harus dipastikan, diekskludkan. Kemudian yang khas juga ini ya, dia respon terhadap terapi steroid. Kalau diberi steroid, dia membaik. Oh iya? Ya, itu jadi kadang-kadang diagnosisnya itu agak aneh juga. Diagnosis diberi terapi, kalau ada respon, dibalik, ya itu. Nah, itu kalau memang ini dari tadi pasien tadi mungkin mirip-mirip gejala yang saya sebutkan ini ya bisa jadi ini suatu penyakit ini atau imun telinga dalam ya kalau dengan khas seperti itu, karena kita harus pastikan apakah ini autoimun atau bukan gitu. Harus dipastikan ya, harus diperiksa macam-macam lah, nanti harus di audiometri, kemudian kalau perlu dengan pemeriksaan MRI dan lain-lain ya satu ya. Terus tadi tuh yang jawab tadi atau yang tadi yang dari ini beda nih. Ini yang kalau dari Manda Alif nih, Pagi dokter nih. Pada kasus sistemik ini, ya. Bentar. Nah, pada kasus sistemik sklerosis semua organ yang berongga diserangnya. Apakah telinga termasuk juga mengalami penyempitan seperti halnya pembuluh darah dan organ berongga lainnya? Terima kasih nih. Bisa jadi dok, ya bisa jadi karena autoimun kan bisa mengenai di organ di mana saja ya. Ya, karena telinga juga berongga juga kan, ya berongga juga. Kavum timpani itu kan ada rongganya juga. Ya, jadi tergantung nanti ada keluhan nggak. Kalau ada keluhan ya memang harus diperiksa. Ya. Karena memang prinsipnya kalau itu mungkin bisa seluruh tubuh ya dok ya, mungkin karena ada reaksi kompleks antibodi antigen itu ya, bisa kemana-mana ya, mungkin nyangkutnya di mana tergantung ini ya, tergantung organ yang terkena ya. Betul sekali. Tergantung juga ini juga ini dari Instagram nih, dari Mbak Win ya. Pagi dok, saya penyintas autoimun dengan 6 jenis, salah satunya Sjogren syndrome dok. Saya punya sinusitis dok, kalau pagi sangat mengganggu, kayak ada lendir di tenggorokan, jadi susah buat bicara ini. Terus yang mau ditanyakan apa nih Mbak Win? Bawahnya ini, ini sudah bicara banyak lendir tadi. Mungkin bisa menyampaikan ini terkait masalah banyak lendir tadi. Ya, Sjogren syndrome ya, ada penyakit autoimun yang berhubungan dengan sinusitis juga. Selain Sjogren syndrome, itu yang disebut dengan eosinophilic granulomatous with polyangitis ya. Itu biasanya itu ada sinusitis, kemudian ada semacam polip kadang-kadang, kemudian ada gejala-gejala asma, ada eosinofil yang meningkat itu. Bisa jadi itu juga harus dipikirkan karena dia ada autoimun ya, ada autoimun. Mungkin itu harus diperiksa lebih teliti apakah sinusitisnya itu memang ada hubungannya dengan autoimun atau memang mungkin yang penyebab lain, mungkin infeksi atau alergi sendiri kan berlanjut kan bisa jadi autoimun dok ya, prosesnya ya. Jadi kalau dia berkepanjangan kan bisa jadi proses autoimun. Kalau yang disebut dengan tadi yang dulu namanya apa ya, Strauss syndrome apa itu ya? Strauss syndrome. Strauss syndrome itu kan karena ada sinusitis, kemudian ada eosinophilic yang tinggi, kemudian ada mengenai organ lain ini menyebabkan sinusitis yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu karena faktor dari autoimun itu. Ini harus dipastikan. Harus kita pastikan sinusitisnya itu oleh karena penyebab lain, misalkan infeksi atau alergi atau yang lain atau jamur dan lain. Nah, kalau itu bisa diekskludkan, mungkin bukan dari itu, bisa jadi itu karena pengaruh autoimun, karena dia jelas ada background Sjogren ya, salah satu penyakit autoimun ya, bisa jadi seperti itu. Memang ini jadi kendala, mungkin nggak sembuh-sembuh sinusitisnya, ya. Sangat mungkin nih ya, karena memang memang autoimun memang sering, apalagi kalau yang jenis-jenis yang sistemik seperti ini ya, Sjogrennya salah satu yang sistemik ya, Sjogren, lupus itu kan juga sistemik, sehingga
efeknya tetap jauh-jauh juga bisa nanti dari mengenai banyak organ ini sebenarnya. Betul, bisa mengenai banyak organ juga sebenarnya. Ya, seperti tadi Dokter Hadi, nanti mungkin bisa dilanjutkan tadi terkait masalah yang tadi setelah SNHL tadi. Ini apa juga nih? Ini dari Lili nih. Oh, ini juga sama sebenarnya nih. Dok, apakah tinnitus juga bisa disebabkan autoimun nih? Tinnitus bisa sembuh tidak ya dok? Apakah saya harus cek audiometri, MRI atau CT scan dok nih? Terima kasih dok. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi memang tinnitus ini kan bisa disebabkan bermacam-macam ya. Salah satunya ya tadi bisa, apalagi kalau sudah ada background autoimun, sudah jelas dinyatakan menderita autoimun, dia ada tinnitus, yaitu ya harus dipastikan apakah tinnitus yang diderita itu karena efek dari autoimun. Nah, ya tadi ya sejelas tadi perlu dites tadi audiometri penting ya, karena untuk menentukan apakah ada kurang pendengaran, betul harus dites audiometri. Kemudian MRI atau scan juga perlu, karena untuk memastikan apakah tinnitusnya itu disebabkan oleh kelainan di organ bagian THT. Karena kalau misalnya ada tumor di daerah cerebellopontine angel itu bisa jangan tinnitus juga yang nggak sembuh-sembuh, itu bisa disingkirkan dengan pemeriksaan MRI. Jadi memang ini yang susahnya itu mendiagnosis autoimun yang menyebabkan kelainan di telinga dalam itu harus dipastikan tidak ada penyebab lain dulu. Itu yang agak susah itu. Setelah penyebab lain tidak ada, baru kemungkinan ini karena autoimun. Jadi ini memang betul dari Lili ya. Mungkin tetap harus dicek macam-macam tadi ya. Betul. Karena ini harus dicek tinnitusnya itu karena autoimun atau bukan. Ya. Tapi memang yang sebaiknya memang ini Lili kan di mana nih ya? Kalau dekat Muardi nanti bisa ke Muardi ya. Nanti di sini lengkap ya untuk alatnya ini ya dok ya. Ada ya. Audiometri ada, kemudian MRI kan ada juga ya. Ada juga ya. Jadi seperti itu sebaiknya silahkan kontrol lah ya, silahkan kontrol. Ini dari Mbak Karna Lintang nih. Assalamualaikum dokter ya. Waalaikumsalam dok. Apa autoimun itu bisa bikin budek dok? Tapi udah cek nggak ada serumennya. Nah ini tadi betul. Ini bisa budek nggak nih kan? Padahal nggak ada serumen ini. Nah tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ini kan dari pengertian orang itu kalau namanya budek itu pasti ada kotoran itu. Dan tadi kan sudah jelaskan bahwa budek atau tuli itu kan jenisnya macam-macam. Ada ya tuli hantaran, tuli saraf ya. Nah kalau kelainannya hanya di daerah telinga luar, telinga tengah itu tulinya tuli hantaran. Tapi kalau di telinga dalam itu tuli saraf lah. Kalau tuli saraf ya kemungkinan di luar ya nggak ada masalah. Mungkin nggak ada kotoran, nggak ada apa-apa. Waktu diperiksa kok normal semua. Tapi kok kurang pendengaran, lah itu kemungkinan karena kelainannya di telinga bagian dalam. Sehingga bisa jadi tulingnya itu karena faktor sarafnya. Nah untuk memastikan apakah ini saraf atau hantaran itu harus diperiksa dengan tes, mungkin pakai tes Garbutala, Penala, kemudian tes audiometri yang lebih lengkap pakai tes audiometri untuk memastikan. Karena memang benar bisa jadi tulingnya itu bukan karena kotoran, karena nggak harus ada serumennya namanya tuli, bisa karena semuanya normal, telinganya normal, nggak ada apa-apa kok kurang pendengaran. Nah itu bisa jadi sarafnya. Jadi harus dites audiometri itu, untuk itu. Jadi dari Karna Lintang ya, itu harus dites. Tadi seperti Mbak Lili tadi ya, Lili Karna Lintang ini tadi sama itu Mbak Lintang. Ini bawahnya Mbak, yang Karna Lintang tadi bawahnya. Oh nuwun ya, oke. Jadi tetap apapun untuk pastinya tetap harus dicek ya dok. Ya, karena itu memastikan, karena kita belum tahu tulinya itu karena jenisnya hantaran atau saraf, itu harus dipastikan. Ya. Oke. Dari tadi ya, seperti tadi yang sklerosis tadi sudah ya. Terus ini selamat berdagang ini. Ini dokter Stiamika ini, dokter Madi ini juga ikut nih. Di sini di Instagramnya Alergi Imunologi untuk Solo ya. Selamat pagi juga nih. Ada dokter Hadi. Dokter Madi juga ikut nih di sini. Ya, ini juga dari Politehati nih, Pak Bambang Wijanarko. Hadir Pak Dokter nih, terima kasih juga ya sudah hadir. Dan ini terkait ini ya, bahas untuk telinga dalam memang agak yang ya menarik juga nih, karena kan orang mesti hubungannya telinga itu mesti kurang pendengaran nomor satu, ya kan? Iya, betul ya. Dok, saya kok apa satu budek apa tuli apa gimana? Kata kok suara yang biasanya itu bergumam dengar sekarang enggak. Iya.
apakah ini yang sering tanyakan juga adalah apakah ini efek dari pengobatan? Ya kan soalnya kalau autoimun itu kan sering juga dengan pengobatan jangka panjang nih. Betul. Itu gimana dokter tadi? Apakah memang ada efek juga dari pengobatan yang jangka panjang ini, kira dari autoimunnya ini? Iya, bisa jadi ya, karena salah satu gangguan telinga yang bersifat ototoksik, karena langsung menyerang di daerah sarafnya itu karena pengaruh obat-obatan. Ya, itu tergantung obatnya apa yang diberikan dok. Jadi memang banyak obat-obatan yang memang menyebabkan ototoksik, ya misalkan daerah aminoglukosid atau obat-obat analgesik dan lain-lain itu bisa. Ya, ini memang jadi dilematis posisinya. Ya, di satu sisi autoimun juga menyebabkan kurang pendengaran saraf, tapi di satu sisi kalau pengobatan jenis tertentu yang berlangsung lama juga menyebabkan kurang pendengaran juga. Dipastikan juga itu. Jadi memang ya harus hati-hati, memang harus hati-hati. Hati-hati, pokoknya pemberian pengobatan. Tapi kalau memang itu protokolnya harus diberikan ya, namanya juga mana yang dulu kan, mana yang prioritas dulu kan, mana yang mengganggu. Iya, yang penting itu prioritas dulu, baru kalau ada efek samping ya nanti diusahakan supaya tidak menjadi lebih buruk gitu aja. Biasanya nanti kan ada ini, kita pilihkan yang obat-obatan yang risikonya tuh paling kecil lah. Iya, betul. Risikonya paling rendah, tetapi masih bisa ngontrol dari autoimunnya. Jadi autoimun tetap harus dikontrol dan seperti itu ya. Jadi kualitas hidupnya juga nggak terlalu sekali ya. Dan kalau ini yang juga pertanyaan ini dokter. Perlukah dipasang ini tambahan itu alat bantu dengar ini? Nah, kan seperti itu. Dok, perlu nggak dipasang alat bantu dengar? Ya, itu jadi itu pertanyaan, mungkin itu banyak pertanyaan bagus, terutama di telinga bagian dalam ya. Kalau telinga luar atau telinga tengah tergantung. Kalau konduksi itu prinsipnya sebenarnya bisa dilakukan pengobatan dengan misalkan serumen misalkan ya, kan dikeluarkan udah selesai ya, kotoran selesai. Atau misalnya gendang telinganya berlubang misalkan. Ini kan bisa ditambal, dioperasi, itu udah nggak masalah. Tetapi kalau di telinga bagian dalam yang sarafnya, ini memang tadi tergantung dari penyebabnya. Dan yang kedua tergantung dari derajatnya. Derajat pendengarannya itu ringan, sedang atau berat. Artinya dia terganggu komunikasinya. Misalkan sudah mulai terganggu komunikasinya ya, sudah sedang berat ya. Kalau dibiarin terus tanpa pengobatan kan jadi dia terganggu. Mau komunikasi dengan keluarganya jadi nggak bisa, mau sosialisasi nggak bisa, ya itu harus diterapi. Nah, kalau dengan obat-obatan, misalkan autoimun dengan obat-obatan tidak menolong, steroid tidak menolong, atau mungkin imunosupresan tidak menolong, ya mau nggak mau, kalau dia udah derajatnya sedang sampai ke arah berat, pakai alat bantu dengar. Karena dia kalau dibiarin itu juga kasihan, dia kualitas hidupnya terganggu. Mau komunikasinya susah, itu harus pakai alat bantu dengar. Kalau udah terganggu komunikasinya. Apalagi sudah profound, sudah berat sekali, sudah total, itu pun kalau sudah total dengan pemberian alat bantu dengar pun kadang-kadang kurang membantu dok, karena sudah terlalu berat sehingga perlu kalau ada alternatif yang perlu dioperasi dengan cochlear implant, tapi ini terlalu mungkin mahal ya. Yang penting diusahakan dengan alat bantu dengar dulu, dengan catatan sudah mengganggu komunikasi, itu. Ini juga nih, dengan dari Sydney ya. Dok, di dalam telinga saya dekat lubang anting terasa sakit dan jika diraba ada benjolan kecil di dalamnya. Kira-kira itu apa ya dok? Oh, berarti sebelahnya mungkin sebenarnya yang lubang anting itu ya? Iya. Itu apa itu efek dari pasang anting itu? Bisa mungkin ya. Itu harus dipastikan. Karena benjolan itu apa ya? Banyak sekali. Apakah karena aterum atau mungkin aterium terinfeksi atau yang lain dipastikan terinfeksi bisa aja. Karena kalau lobulus itu kan tidak ada kartilagonya ya, hanya semacam soft tissue aja. Bisa aja karena faktor-faktor sangat mungkin infeksi, ya. Itu harus dipastikan. Ya, tadi ini kelanjutan dari tadi Mbak Win tadi yang atas tadi yang banyak lanjut tadi. Dok, maaf nanya lagi nih. Rahang saya sering sakit dok, apalagi tenggorokan sulit buat menelan karena saya autoimun Sjogren di belakang telinga sering bengkak, saya konsumsi steroid imunosupresan. Ini gimana ini? Bisa jadi ya. Karena Sjogren kan pasti menelan karena kekurangan airnya. Air liur sangat menurun sekali drastis ya. Pasti itu jadi kering, tenggorokan kering, otomatis lubrikasinya di tenggorok kurang. Harus sering minum itu untuk supaya basah karena memang faktor sistemik ya. Sistemiknya memang seperti itu.
Ya karena faktor itu tadi berkurangnya itu, Dok ya. Jadi untuk nonton juga susah. Ya, betul. Ya. Sudah seperti itu, konsumsi ini minum juga tidak bagus, terus mungkin juga ya kurang aktivitas, kurang tidurnya kurang ya. Ya. Stres ya, akhirnya juga seperti itu ya. Ini dari Aulia Idris nih. Saya sudah 2 tahun berobat jantung. Apakah perlu cek THT untuk antisipasi dampak konsumsi obat-obatan non-stop? Nih terima kasih nih dari Aulia nih. Tadi terkait masalah nih. Ya tergantung obat-obatan ya. Tergantung keluhannya, Dok ya mungkin ya. Keluhannya. Cuma itu tergantung keluhan. Kalau memang ada keluhan di telinga ya lebih bagus diperiksakan ke THT ya. Tidak cuma telinga aja, mungkin hidung juga atau tenggorok juga. Kalau memang faktor-faktor pengobatan yang lama itu bisa, kalau apalagi obat-obat yang bersifat ototoksik itu memang bisa menyebabkan kelainan di telinga. Oleh karena itu kalau memang ada keluhan di telinga, kurang mendengar atau tinnitus atau mungkin telinga rasa penuh atau mungkin hidungnya ada masalah, itu memang bagusnya diperiksakan. Nanti kita periksa lebih teliti apakah ini faktor-faktornya karena obat atau bukan. Oke. Nah, seperti itu memang sangat kompleks ya kalau memang autoimun ya. Autoimun apalagi yang sudah memiliki pengobatan jangka panjang, terus yang bersangkutan ya notabene ya dalam tanda kutip itu pengobatannya nggak teratur ya kan, kurang disiplin, itu menyebabkan satu autoimunnya juga tidak berjalan dengan baik. Yang kedua kali komplikasi yang diakibatkan banyak sekali ya, seperti itu. Jadi si Aulia Edis tadi ya, jadi konsumsi obat ya tetap karena itu harus memang, ya. Itu kan prioritas ya, iya, itu kan nanti tetap dievaluasi dalam perjalanan ya. Ini Aulia itu kira-kira di sekitaran Solo Raya atau enggak? Kalau Solo Raya nanti sekalian bisa kontrol lah kalau memang kalau ada keluhan ya. Saran saya adalah untuk sobat muadi dan penyintas autoimun sekalian, kalau memang ada keluhan di bagian telinga, silakan nanti konsultasi dengan dokter yang merawat dulu. Yang merawat misalnya dari bagian jantung, dari autoimun, nanti konsultasikan dulu. Ini gimana? Nanti dokternya akan menyarankan, oh ini sebaiknya konsultasi ke THT atau tidak. Ya, jadi itu yang penting. Jadi biar tahu juga dan biar dievaluasi lebih dulu, lebih awal dievaluasi dulu. Karena apapun kan ya dok ya, kalau misalnya orang jantung tadi, orang autoimun, kalau tanpa obat sulit, nggak bisa. Terus jadi harus dikontrol kan. Nah ini terusannya dari sini tadi, dok, bagian telinga mana yang berisiko atau berbahaya jika dipasang anting? Apakah di daun telinga atas aman? Daun telinga atas berarti sebelah sini. Tadi kan saya jelaskan ya. Dari daun telinga itu yang tidak ada tulang rawannya ya di daerah ini, lobulus ini, daerah bawah ini nggak ada tulang rawannya. Semuanya yang selain itu ada tulang rawan. Nah kalau pasang anting di daerah selain itu, ya resikonya apa? Kan itu menembus tulang rawan ya. Tulang rawan ya. Nah kalau hygiene-nya waktu nembus itu kurang bagus atau mungkin ya tidak steril dan lain-lain kan, atau mungkin suatu saat ada infeksi kan jadi perikondritis, radang tulang rawan. Nah itu resiko berat juga. Penyembuhannya sulit sekali ya. Penyembuhannya sulit karena radang tulang rawan ya, vaskulasi kurang dan lain-lain, sehingga kalau berlebih terlalu sangat mungkin berat bisa jadi namanya perikondritis, komplikasinya dari cauliflower, jadi semacam lisut daun telinganya, dan lisut sehingga nanti daun telinganya udah nggak berbentuk daun telinga lagi, bisa mengkerut ya, karena tulang rawannya jadi lisut, mengkerut ya, itu daun telinganya jadi berubah. Itu dari daun brokoli itu ya, betul. Jadi berbahaya. Ya sebaiknya kalau pasang anting ya jangan di daerah, di tempatnya lah, di tempat yang seharusnya. Ya, mohon maaf kan, mungkin kan kalau kita lihat nyusul maaf Pak, misalnya kan banyak juga yang dipasang macam-macam kan, untuk apa istilahnya, ada yang di untuk atas, tren, untuk apa ya kan, mungkin nggak cuma satu, ada jejer-jejer. Dan kita lihat ada beberapa dipasang, tapi memang resikonya tinggi sekali tadi. Itu karena bisa perikondritis itu. Iya, dan efeknya nanti telinganya bisa malah nggak punya daun telinga, nanti daun telinga kempes kan. Kalau infeksinya terlalu parah bisa menjadi lisut ya. Iya, jadi hati-hati ya, sebaiknya silakan itu konsultasi lah. Apapun jangan ya tidak pada tempatnya, tetap dipasang anting, tetap di sini aja lah, nggak usah aneh-aneh. Seperti itu ya dokter. Iya betul. Terus ini dokter, kalau misalnya selama ini kira-kira itu yang banyak ditangani gimana nih? Apakah sudah banyak yang ditangani terkait masalah untuk yang masalah tadi? Ada
kelainan telinga tadi, yang hal autoimun satu, yang kedua kali kira-kira itu angka keberhasilannya itu besar enggak nih? Ya, karena ada orang juga, dok, saya itu diobati, tadi ada yang diobati nggak sembuh-sembuh, benging terus gimana? Iya, terus terang untuk autoimun di telinga dalam kan memang kita tergantung dari konsulan dari bagian lain ya, penyakit dalam ya. Itu karena kadang-kadang kita nggak terlalu berpikir ke arah sana. Kalau ada tuli sensori neural itu kadang-kadang ya kita cari dulu kelainan yang menyebabkan tuli itu di organ telinga, ya tadi diperiksa itu. Nah, kadang-kadang memang kita nggak terpikir apakah ini karena autoimun. Mungkin aja karena nggak sembuh-sembuh baru suatu saat, apakah ini kelainan yang lain, karena dicari-cari kok penyebab organ di telinga nggak ada. Nah itu memang kendalanya situ. Ya jadi kita untuk pengalaman autoimun yang di bagian telinga memang ya sangat kurang ya, sangat kurang karena kasusnya memang hampir sangat jarang. Kemudian mengenai respon terapi memang tidak kalau memang autoimun dengan steroid bagus sih, bagus, ada remisi, cuma berapa persen ya sekitar 50-an persen itu juga kadang-kadang resisten dok ya, resisten karena tergantung dari kelainannya ya, kelainan autoimunnya ya, udah berat atau tidak itu. Nah kalau memang makin progresif, makin memberat ketuliannya, memang ya tadi alternatif kedua tadi, kalau dengan pengobatan nggak bisa ya tadi pakai alat bantu dengar. Itu memang langkah berikutnya. Jadi dengan alat bantu dengar untuk komunikasi supaya bisa baik jalan. Oleh karena itu sebelum pemberian alat bantu dengar juga kita tes audiometri. Audiometri ada dua jenis, tes yang nada murni dan yang kedua audiometri tutur. Jadi untuk kita memastikan, kita periksa dengan dipaparkan kata-kata, ya, nanti dia bisa nggak nirukan kata-kata itu secara baik. Itu namanya audiometri tutur. Itu untuk menentukan, oh kira-kira ini kalau dipasang alat bantu dengar masih bisa bagus hasilnya. Itu namanya audiometri tutur, bisa. Jadi kemungkinan itu harus diperiksa dulu. Ya. Tetap harus dievaluasi dulu ya. Soalnya kalau enggak tahu-tahu dipasang tapi ternyata nggak pas, kan banyak juga yang dipasang, dok saya udah pasang alat bantu dengar malah nggak dengar. Itu harus diperiksa tes pendengaran dulu untuk kira-kira nanti kalau dipasang hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa informasi ke pasien lebih jelas. Soalnya kan ya alat bantu dengar kan ya tidak murah juga. Mahal ya. Agak mahal juga. Itu di cover sama. Nah, pertanyaan sih ada terakhir ini. Di cover BPJS enggak itu kan biasanya itu seperti itu, pemeriksaan ini nanti dari audiometri, MRI itu biasanya ditanggung BPJS enggak nih sama alat bantu dengar tadi dokter Hadi? Kalau pemeriksaan yang lain-lain tadi bisa ditanggung ya dok ya, mewakili ditanggung, audiometri kemudian scan itu bisa ditanggung asal nanti ada protokolnya itu kan dari tantangan itu kan protokolnya itu ditanggung. Kemudian mengenai alat bantu dengar memang BPJS menanggung 1 juta dok. 1 juta dari peserta BPJS. Kalau kita rekomendasikan untuk pemberian alat bantu dengar, nanti dari BPJS menanggung hanya 1 juta. Ya hanya 1 juta. Jadi harganya 3 juta misalkan ya yang kurangannya tetap dari yang bersangkutan. Tapi ya lumayan dok, lumayan dapat. Tapi kan kalau mintanya kan yang sekalian tidak bayar. Gratisan lebih bagus. Ya betul. Mungkin BPJS yang nggak sanggup. Iya sih, dia nggak sanggup. Nah, ini juga ini dari Vero nih, Kamia nih. Dok, apakah benar nih sering memakai headset risiko terhadap kesehatan telinga nih? Karena kan pakainya ini apa daring semua kan headset nih. Mbak Mary juga headset nih. Bagaimana tips pemilihan dan penggunaan headset yang baik dan aman? Karena saya sering mendengarkan musik dengan headset nih. Sebaiknya jangan pakai headset. Betul. Jadi tadi saya jelaskan, tadi memang headset itu kan kalau terlalu keras dan lama, kan bisa langsung merusak di saraf pendengaran. Itu problem itu. Jadi mungkin yang pertama atau mungkin awalnya nggak merasa, tapi kalau itu keterusan bertahun-tahun atau kelamaan itu tidak ada keluhan apa-apa, tapi tiba-tiba atau mungkin perlahan-lahan jadi kurang pendengaran. Karena dia paparan bising yang lewat headset yang terlalu keras dan lama itu langsung membuat kerusakan di saraf pendengaran, di organ pendengaran telinga. Itu seperti kasusnya seperti misalkan bising di tempat pabrik misalkan. Kalau tiap hari mendengarkan suara keras yang kencang lebih dari nilai ambang ditetapkan, dia
pelan-pelan itu lama-lama sarafnya dirusak. Ya, jadi oleh karena itu ya memang tidak boleh terlalu sering dan lama, memang berisiko sekali. Apalagi kalau dengan suara headset yang keras. Kan itu kan saya ada di HP itu ada petunjuk udah merah itu kan ada merah itu ya udah mulai batas tidak boleh mencapai level itu harusnya, karena itu yang dikhawatirkan kalau itu dengan suara seperti sekeras itu dan lama saraf pendengarannya yang terganggu. Jadi kan kalau tips penggunaan tadi ya berarti kan sesuaikan volume satu mungkin. Terus jangan terlalu lama dulu ya, Dok. Misalnya 1 jam berhenti, jalan, terus nanti kalau baru. bisa nggak usah. Ya, kalau saya sih, ya. Tapi kan kalau mungkin karena faktor kerjaan juga. Kalau untuk mendengarkan musik, saya kira nggak usah pakai headset ya, musik bisa didengerin aja. Padahal untuk kerjaan sekarang model daring kan mungkin sejam, 2 jam mungkin ya. Tetapi dengan volume tadi nggak begitu. Iya, betul. Keras. Dan kalau pekerjaan kan nggak terlalu lama ya, Dok. Iya, makanya. Kalau dengerin musik, saya kira mendingan nggak usah ini aja lah. Biasa-biasa aja lah, sama aja ya. Musiknya sama, kan di headset, mungkin biar nggak dengar orang lain ya. Ya bisa jadi. Ya. Terus ini tadi pemilihan juga mungkin sama ya, pemilihan ada yang mungkin merek apapun ya kita nggak tahu. Yang mana pemilihan mana? Pemilihan headset nih. Oh iya. Tips pemilihan headset nih yang baik ini bagaimana nih? Ya kalau namanya headset kan yang paling bagus pun ya ini. Ya kalau bagus pakai ini ya. Oh yang itu, yang pakai itu loh. Headset. Apa yang itu? Oh ya. Oh, tapi kan apapun tetap itu kan sama suaranya kan? Sama. Yang itu apapun volumenya. Ya. Itu seperti kalau bising ya dia nggak pakai headset bising. Tapi kalau kita bawa bising tiap hari, ya sama rusak juga. Artinya tidak tergantung dari kualitas bagus atau tidaknya ya. Ya artinya kalau tergantung keras tidaknya. Satu keras tidaknya, terus seberapa lama dia terusnya kan ya? Ya betul. Gelombangnya, frekuensinya. Ya. Saya kira ya benar juga nih, jadi tidak tergantung apa mau mahal pun sama kalau mahal tapi pakainya yang volume keras bisa kalau jebol aja ya. Ya, itu faktornya karena kekerasan dan lama. Iya, paling bagus adalah ya ke desa lihat sawah gitu aja dengan suara burung-burung ada itu malah sehat semua. Dan meningkatkan imun Dok. Dan kalau memang di era pandemi seperti ini ya. Jadi terus ini juga nanti kan juga ada misalnya gini. Ini Dok, kalau kita dokter Adian ini kan kalau kita pakai masker itu kan juga ini kan hidungnya kalau dengan telinga kan kadang berhubungan ya. Nah itu kalau sering pakai masker tadi lama-lama kan telinganya juga ikut sakit gimana sih? Karena bengung suaranya nggak jelas kan apa dengan masker nggak usah pakai masker di rumah. Itu karena okklusi tuba Dok, jadi karena mungkin kan hidung dengan telinga kan ada hubungan lewat saluran tuba, yaitu saluran tuba itu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara luar dan telinga di bagian telinga, sehingga kalau ada gangguan di saluran tuba ini biasanya mengganggu tekanan di rongga telinga. Nah kalau terganggu ya akibatnya mungkin karena terganggu bisa kurang mendengar atau mungkin nggak enak rasanya, pendengarannya terganggu dan bengung atau mungkin rasa otoponi atau mungkin suaranya nggak enak itu bisa jadi karena faktor saluran tubanya tidak normal tadi. Mungkin ada pengaruh tapi sebenarnya kalau masker ya tidak terlalu berpengaruh sih Dok sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Cuma kadang mungkin ada faktor lain dia mungkin ada flu atau mungkin alergi itu bisa memperberat ya. Udah punya riwayat alergi hidung dan sering pakai masker bisa jadi sih memperberat. Ya, tapi memang apapun ini kan walaupun ya berat lah bagi kita semuanya, bukan hanya Sobat Muaddi penyintas autoimun, kita semuanya kesehatan dari sisi kesehatan, dokternya, perawatnya dan sebagainya tetap juga merasakan betapa yang pengapnya pakai masker pasti ya. Tapi karena memang ini udah harus protokol ya Dok ya. Iya, apapun ya pokoknya kita sebagai protokol kesehatan biar tidak menyebar dan tidak kena saling menjaga ya kan. Betul ya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku kan seperti itu. Jadi apapun harus dipakai jaga jarak dan biar cepat selesai nih ya pandemik 19 ini. Ini juga kita juga stres semuanya. Jadi kita berdoa bersama biar ini secepatnya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa nanti, mau kemana-mana bisa ya. Terus ini dokter, yang terakhir adalah komplikasi nih seringnya apa? Komplikasi yang sering didapatkan pada autoimun dengan ini ya. Apakah nanti bisa timbul suatu tumor, kanker gitu enggak di sana?
Karena takutnya seperti itu biasanya, iya kan? Kalau yang paling berat komplikasi di telinga tadi memang ketulian total, Dok. Oh, total. Total ya. Kalau udah tuli total kan itu tidak bisa diperbagi ya? Sudah tidak berbagi, sudah nggak bisa. Kalau udah namanya saraf sudah total tidak bisa berbagi. Kadang-kadang dengan alat bantu dengar pun tidak bisa membantu. Ya yang bisa membantu kadang-kadang atau mungkin yang paling sekarang teknologi paling mutakhir dengan cochlear implant. Jadi dicangkok kokleanya dengan alat namanya cochlear tadi, implant tadi. Itu bisa. Jadi mengganti fungsi koklea. Nah, kalau sudah ada ya dia? Sudah kita di sini juga beberapa kali sudah melakukan operasi dulu. Oh iya, tapi alatnya berhasil bagus ya? Ya, memang itu perlu kalau untuk cochlear implant untuk anak-anak memang atau yang di bawah 5 tahun memang untuk fungsinya untuk menggantikan koklea karena dia sejak lahir ya, Dok ya. Kalau ini kan nggak sejak lahir. Ya, ini kan proses penyakit ya. Lebih bagus hasilnya seperti itu. Kemudian kalau yang tumor atau enggak itu yang berat itu Wegener itu, Dok. Wegener granulomatous. Yang paling berat itu karena dia itu biasanya mendestruksi di daerah hidung. Jadi ini kadang-kadang berat karena dia bisa komplikasinya itu yang fatal itu menyebabkan perforasi atau lubang di sekat. Kalau lubangnya menjadi luas, hidungnya jadi kayak semacam turun sadel seperti deformitas. Itu yang kadang-kadang yang paling berat kan. Kadang-kadang itu kalau sistemnya juga ya prognosisnya kurang bagus, Dok. Oh iya. Apakah udah melibatkan organ lain, ginjal atau paru, ya itu biasanya kurang bagus prognosisnya. Ya. Jelek ya? Jelek prognosisnya jelek. Dan ini kejadiannya juga selama ini relatif banyak atau jarang sebenarnya? Saya pernah jumpai, jarang sih, Dok. Sampai destruksi di hidung, jadi hidungnya seperti bolong gitu, Dok. Jadi kayak ini memang hidungnya seperti kayak vaskulitis ya, vaskulitis sehingga iskemik ya, sehingga lama-lama nekrosis akhirnya jaringannya kayak semacam ini, semacam terdestruksi. Kadang-kadang hidungnya sampai gerowong itu. Itu jelek, prosesnya jelek. Biasanya ya 5 several years-nya nggak lama lah. Nggak lama ya, jelek ya. Apalagi kalau ada sistemik, kalian ada renalnya atau mungkin parunya, itu ginjalnya yang terutama itu ya jadi jelek prosesnya. Iya ya, wah jadi seperti itu ya, memang berat sekali. Tetap apapun waspada ya untuk sobat muadi penyintas autoimun sekalian ya, terutama yang untuk penyintas karena kita bahas autoimun. Hati-hati ya, tetap apapun waspada. Kalau dijumpai nantinya ya ada kelainan atau keluhan di daerah telinga ya, satu konsultasi ke dokter yang merawat dulu ya kan. Kemudian nanti dokternya akan mengevaluasi lebih awal dulu. Oh ini ternyata memang perlu dikonsulkan ke bagian THT, nanti akan dikonsultasi bagian THT untuk dievaluasi lebih lanjut. Apakah nanti ini memang dari satu autoimunnya, ataukah nanti dari efek komplikasi dari obatnya, ataukah memang ada penyakit lain yang di THT ya kan ada sendiri. Nanti bisa dievaluasi. Dan ini kan kita acara Sayur Kopi Hangat ini, Dokter Hadi, ini kan setiap jam 9 sampai jam 10 biasanya rata-rata kan orang pada kerja ini ya, pada kerja, jadi sehingga tidak bisa melihat langsung, tapi nggak usah kecewa ya. Jadi hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Jadi bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Jadi nggak usah kecewa ya, karena memang jam kerja ini juga kita juga jam kerja ini. Dan kita juga ini Dr. Hadi memiliki grup WhatsApp-nya komunitas autoimun. Ini yang masuk ya yang autoimun saja. Jadi kalau orang memang kita ya mohon maaf tidak kita masukkan. Jadi gitu ya. Kita memiliki grup komunitas autoimun dengan nomor WhatsApp-nya di 0852 8206 2239 ya, saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Jadi silakan nanti ikut bergabung di grup komunitas autoimun. Ini untuk yang autoimun saja. Ya, dan kemudian kalau bisa sudah dilihat, nanti jangan lupa untuk di like ya, di follow, subscribe, and share. Kan tidak ada hoax karena kita menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Jadi insya Allah sih tidak ada hoax. Nanti bisa tanya lebih lanjut, dan kalau bisa datang juga ke Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Bisa. Dan itu yang menjawab satu kali pertanyaan terakhir adalah dari Hani Mongso. Dok, kalau tidur tertelungkup, lubang hidung sebelah bisa tertutup, kenapa ya? Nah, mengkurap maksudnya, terlungkup ya. Lubang hidung sebelah bisa ya. Itu karena faktor ini, Dok, faktor gravitasi ya, karena konka itu kan bisa menggempes ya, karena mungkin tertelungkup hingga
bisa membengkak bengkaknya. Ya bisa aja suatu saat dia hidungnya sebelah tertutup bisa aja. Ya, kalau tidur posisinya ya jangan tertutup. Ya, biar mengganggu sirkulasi ya, tetap tidak bisa ya, tetap apapun faktor gravitasi dia kan ada pembuluh darahnya sehingga membengkak ya, bertambah bengkak. Terus nanti kalau gini kan kempes lagi yang gitu seperti itu. Dan ini memang ternyata Dokter Hadi ini waktunya ternyata 1 jam cepat sekali dan ini waktu sudah mau habis ya. Mungkin ada pernyataan sedikit dari Dokter Hadi terkait masalah autoimun pada telinga ini. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter Agus ya. Memang autoimun ini memang yang bermanifest di THT memang jarang. Jarang. Ya. Tetapi meskipun jarang, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Ya, jadi khususnya untuk penderita autoimun ya yang sampai saat ini masih terapi atau mungkin terdiagnosis ya, kalau ada kelainan-kelainan yang menyangkut telinga, hidung atau tenggorok, sebaiknya nanti konsul ke dokter DPJP-nya ya, apakah perlu diperiksakan ke konsulkan ke THT. Nanti kalau memang itu memang mengganggu sekali, memang sebaiknya kita cek secara lebih teliti lagi apakah ini memang faktor-faktornya karena autoimun tersebut. Memang kasusnya sih jarang ya, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi di bagian telinga atau di daerah yang lain. Ya, itu. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih sekali Dokter Hadi. Jadi sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, tadi sudah 1 jam ya kita membahas tentang masalah penyakit autoimun pada terutama yang terkena di telinga ya, bagian telinga bagian dalam ini sudah banyak. Nanti silakan ya, mohon maaf nanti kalau mungkin masih ada pertanyaan belum kita jawab karena memang batas waktu 1 jam. Dan kalau memang butuh informasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya dengan Dokter Hadi di sini. Dan karena terbatas waktu dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Dokter Hadi atas kedatangannya. Dan kita bisa bertemu kembali di 1 minggu ke depan ya, insya Allah setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 kita bertemu di acara Secangkir Kopi Hangat yang membahas penyakit autoimun beserta dengan seluk-beluknya ya. Topik ke depan insya Allah ya tidak kalah menarik dengan topik yang sekarang dan sebelumnya. Dan karena terbatas waktu ya, kita cuman sekian ya pertemuan ataupun dari acara ini bincang-bincang ya di Secangkir Kopi Hangat ini. Kita insya Allah kita ketemu di minggu depan jam 9 sampai jam 10 di setiap hari Rabu pagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.